selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 14 April tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi teman-teman bisa merasa aman dan nyaman untuk trading di broker ini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video tanggal 8 April yang lalu. Nah di video minggu lalu harga itu ada di kisaran ini ya, di tanggal 8 April ya teman-teman, waktu saya bikin videonya ya. Bisa kita lihat di sini udah harga lagi mantul di trendline ini, tapi di sini juga ada trendline naik ya. Dan saya bilang kalau mau entry buy bisa di demand area ini atau sell bisa di supply area ini. Untuk kecenderungan arah kalau kita lihat sekilas arahnya masih turun ya kalau kita lihat dari high ini ke bawah ya. Dan ternyata harga sempat mantul ya sedikit di trendline yang ini dari 78.000 ke 80 ribuan ya teman-teman ya. Kemudian di trendline ini dia mantul lagi turun ke bawah, drop ya cukup jauh ya, sekitar 80.000 sampai 74.000 ya. Dan mapping area kita masih bekerja dengan baik ya. Di demand area harga mantul ya ke atas nih cukup jauh ya, dari kisaran 74.000 sampai 83.400. Semoga teman-teman yang entry buy di demand area kemarin berakhir dengan profit ya teman-teman. Dan pada saat harga sampai di supply area di sini dia juga sempat mantul di 84.100-an ya, turun ke 82.800. Nah juga semoga teman-teman yang mungkin sell di dekat supply area ini ya juga bisa berakhir dengan profit ya. Nah bagaimana untuk mapping dan analisa Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu mapping areanya, nanti kita akan analisis bareng-bareng ya. Halo teman-teman, saya udah gambar supply area dan demand areanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat supply area di sini paling dekat ada di kisaran 87.300 sampai 88.700 ya. Kalau kita lihat di time frame H4 ini ada supply area selanjutnya di kisaran 92.700 ya sampai 94.900 ya teman-teman. Dan kemudian untuk demand area minor ya, ini di sini ada di kisaran 80.000 sampai 78.400. Demand area mayor ada di kisaran 77.300 sampai 74.400. Nah, teman-teman bisa lihat ya di time frame H4 ini ya, untuk kecenderungan arah pergerakan harga dari Bitcoin ya. Untuk saat ini arahnya mulai cenderung naik ya. Teman-teman bisa lihat dari low di sini. Dia membentuk gelombang naik ya, teman-teman. Low, high, low, kemudian dia break high, low, kemudian dia break high lagi di sini. Kemudian dia low, kemudian di sini dia break high lagi ya. Dan ini harga lagi koreksi turun. Kemudian ini dia harga lagi mencoba untuk bergerak naik lagi ya di Bitcoin ini ya. Tapi kita lihat apakah nanti dia bisa mampu untuk break high yang terakhir ini di kisaran 86.000 ya teman-teman, sehingga bisa masuk ke supply area ini ya nantinya ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari time frame H1 ini secara EMA ini arahnya udah mulai naik ya. EMA 100 nya nih cross EMA 200 ya. Yang sebelumnya down dia crossnya mulai di sini. Ya di sini cross, makanya ketika dia turun ke EMA 100 di sini dia bounce lagi ya teman-teman. Nah kita lihat apakah dia bisa terus bertahan EMA-nya ini ya arahnya naik, sehingga nanti arah harga Bitcoin akan terus naik. Kalau di H4 ini arahnya masih down ya, mulai dari sini down terus, tapi di sini dia mencoba untuk ada perubahan arah ya, karena harga mencoba bermain di atas EMA 100 dan EMA 200 dan EMA 100-nya. Dan kalau nanti ini EMA 100 yang warna pink ini bisa cross EMA 200, maka di time frame H4 ini arahnya secara EMA udah mulai naik ya, dan harga mungkin bisa naik lebih jauh lagi. Kemudian di time frame daily kalau secara EMA ini EMA-nya masih turun ya, EMA 100-nya, tapi belum cross down EMA 200 ya, semoga aja nggak cross ya. Dan semoga harga bisa bermain di atas EMA 200 dan 100-nya lagi, sehingga harga bisa melanjutkan pergerakan naiknya lagi ya teman-teman.
Seperti yang udah saya bilang di video saya sebelumnya bahwa Bitcoin mungkin di tahun ini masih berpeluang untuk naik lebih jauh lagi ya ke target Bitcoin 1 di 112.000 dolar, target Bitcoin 2 di 125.000 dolar, dan target Bitcoin 3 terjauh di 146.000 dolar ya untuk tahun ini ya. Nah, untuk sampai ke sana berarti kita kan harus mengamati dari gelombang-gelombang kecilnya ya. Dari gelombang kecil nanti akan membentuk gelombang besarnya ya. Nah, kalau kita lihat tadi di time frame H1 gelombang kecilnya udah mulai arahnya naik. Tinggal nanti nunggu H4 ya. Semoga aja nanti bisa cross up ini EMA 100-nya sehingga arahnya secara indikator juga bisa naik ya. Dan kemudian di daily harga bisa bermain di atas EMA 200 dan EMA 100-nya. Nah, untuk strategi trading ya, teman-teman ya, ini di sini kalau jangka pendek ya, ini ada trend line ya, ini ada trend line turun, ini ada trend line naik ya. Kalau teman-teman mau cari buy sih, memang sebaiknya di dekat demand area ini ya, di 80.000 sampai 78.000, cuman ini kan jauh ya. Nah, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan level support ya, yang ada di kisaran ini ya. Mungkin buy sedekat mungkin level support di 82.700. Nah, nanti kalau harga break di bawah EMA 200 ya, bermain di bawah EMA 200 lagi, teman-teman bisa cut loss dulu, dan kalau harga turun ke demand area baru teman-teman bisa nyicil buy lagi. Nah, kalau untuk opsi sell ya, untuk opsi sell ini menurut saya sih sebaiknya sellnya di area supply aja ya teman-teman, karena biar resikonya minimal. Jadi kalau nanti harga break di atas 88.768 dolar, teman-teman bisa cut loss ya. Jadi seperti itu ya untuk strategi sell-nya ya di supply area. Nah, kemudian ada beberapa berita fundamental ya yang harus teman-teman perhatikan ya. Ini terutama yang dari zona Amerika. Di sini ada retail sales Amerika di hari Rabu jam setengah 8. Ini diprediksi meningkat ya teman-teman. Kalau retail sales meningkat, maka ekonomi Amerika mungkin lagi baik. Kemungkinan US dollar bisa menguat dan harga Bitcoin mungkin akan turun dulu ya mungkin ya. Dan di hari Kamis ini jam sekitar setengah 1 pagi ya. Ini ada Fed Chair Powell Speak ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga di hari Kamis pagi. Kita nggak tahu si Powell mau ngomong apa ya. Ini kalau misalnya nanti ada kaitannya dengan penurunan suku bunga, maka ada kemungkinan harga Bitcoin bisa bergerak naik ya, karena pengumuman suku bunga terdekat ini akan diumumin tanggal 8 Mei di bulan depan ya. Nah, nanti kalau misalnya The Fed atau si Powell ini bahas-bahas mengenai itu, nah itu mungkin bisa jadi trigger ya untuk pelaku pasar bertindak. Maksudnya itu bisa jadi trigger untuk keputusan pelaku pasar di market ya, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di time frame gedenya, di time frame weekly ya, teman-teman ya. Ini untuk harga Bitcoin kan saya gambar trendline ya, dari high ini ke high ini ya. Kemudian dia ke atas ini, dan ketika harga turun di sini dia sempat mantul di trendline ini ya. Saya zoom in dulu ya. Nah, ini sempat mantul di sini kan, di trendline ini mantul, dan ini seakan-akan dia mau breakout trendline-nya ya. Tapi di next weekly ya memang sempat turun, tapi ternyata close weekly-nya juga masih berada di atas trendline ini ya. Dan ini juga harga masih bermain di close-nya di atas trendline ini. Jadi bisa jadi ya, ini bisa jadi bahwa pergerakan turun di sini ini cuma retest ke trendline ini, baru nanti dia akan melanjutkan pergerakan naiknya lagi ya teman-teman ya. Nah, ibaratnya dia turun dulu kayak gini ya, kan gelombangnya kan dia naik gitu ya, naik ke sini, turun ke sini. Nah, bisa jadi ini masuk ke wave 3-nya ya. Nah, dia akan melanjutkan pergerakan naiknya sampai 150.000 dolar. Jadi kita mari amatin sama-sama aja nanti ya ke depannya seperti apa. Dan menurut saya ini bisa logis ya, di wave ini dia naik ya, apalagi kalau misalnya di bulan depan pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika itu benar-benar diturunkan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini
Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.